Halo guys, selamat datang di channel Teori Teo. Dimana nantinya di channel ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Oleh sebab itu, siapkan telinga kalian, open your mind, and let's go! Oke guys, seperti biasa, kalau gue ada kolaborasi dengan ibu-ibu rempong ini, Biang Gosip, Aulia Latifa, kita bakalan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sosial media. Nah, kan setiap orang itu udah pasti punya media sosial atau sosial media lah ya kan. Itu ada banyak banget. Kamu pakai sosial media apa aja? Banyak, ada Instagram, YouTube, TikTok, banyak banget. Facebook, semuanya aku pakai. Wow, nah jadi kalian kan belum tentu tahu gitu kan dari histori sosmed itu apa aja dari sosmed itu. Makanya di konten ini kita akan membahas tentang media sosial atau sosial media. Sama aja dia juga. Sosmed ya guys. Oke. Langsung saja ke kontennya. Ini dia. Media sosial atau sosial media. Oke guys, jadi yang kita bahas untuk pertama ini adalah YouTube. Jadi YouTube itu adalah salah satu media sosial terbesar yang digunakan di seluruh dunia. Hampir setiap orang itu pasti punya YouTube. Bahkan biasanya setiap kalian beli HP, aplikasi YouTube itu udah pasti sudah terinstall secara otomatis di HP kalian, dan beberapa bahkan gak bisa dihapus itu aplikasi YouTube itu kan guys. Betul banget, udah jadi aplikasi bawaan dari HP ya kan. Kamu juga suka kan nonton YouTube? Nah jadi untuk faktanya itu YouTube dibuat pada tanggal 14 Februari 2005. Jadi oleh 3 orang anak muda di Amerika Serikat nih guys, yang bernama Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim. Aplikasi ini pertama kali dibuat untuk fungsinya itu kayak situs berbagi video. Jadi nggak kayak sekarang ini buat nonton semua video, konten ya kan, konten menarik. Kayak konten channel Teori Teo ini kan, menarik. Kalau dulu itu cuma sekedar berbagi video gitu. Nah, jadi cuma bagi kayak Bluetooth mungkin. Ya hampir sama sih, karena dia mempergampangkan biar bisa orang nggak cuma satu orang gitu kan, biar orang bisa berbagi gitu. Nah sekarang itu YouTube itu udah melebihi dari TV gitu kan guys. Betul banget, udah melebihi dari TV. Soalnya sekarang kita lebih sering nonton YouTube dibandingin nonton TV. Oh iya, kamu kenapa sih kayak lebih suka YouTube gitu? Aku perhatiin kan di rumah jarang banget kita punya TV tapi nggak pernah ditonton. Kenapa emang? Bahkan dari pertama awal kita beli TV sampai sekarang itu kita nontonnya YouTube. Jarang banget kita nonton TV. Soalnya nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa acaranya itu kalau di TV kurang menarik. Kayak aku nggak suka sinetron. Kamu serius emak-emak bukan sih? Iya, aku tuh suka nonton YouTube karena pilihan videonya tuh bener-bener banyak guys. Mau nonton apa aja ada di situ. Ini nih, istri gue tuh bukan mama nih masih. Dia masih gadis ya. Biasanya kan mama tuh suka kayak film rasa gadis, gitu, sinetron. Jadi emang bener sih sekarang YouTube itu lebih dari TV. Karena apa ya? YouTube itu punya kontennya masing-masing gitu, punya daya tarik masing-masing. Betul, karena semua orang bisa berkarya di YouTube tanpa batasannya. Mungkin hanya untuk kayak ada yang untuk hiburan, untuk traveling dan lain-lain ya guys ya. Sementara TV sekarang lebih ngincer rating gak jelas, belum lagi sensor yang gak jelas gitu. Jadi gimana? Yang kemarin tuh yang sempat viral tuh apa ya? Di sensor itu orang lagi meres apa? Susu gitu. Susu sapi. Tete sapi. Kira sange apa sama tete sapi anjir. Oke. Tete sapi disensor. Lanjut bahas itu. Oke, jadi yang kedua itu, fakta menarik dari YouTube adalah YouTube sekarang itu menjadi suatu pekerjaan. Jadi banyak orang konten kreator menjadi seorang YouTuber. Kenapa? Kenapa emang? Karena hasil dari YouTuber itu menjanjikan.
Betul banget, makanya kita juga di sini mencoba untuk jadi konten kreator yang mengedukasi, ya kan? Jadi jangan lupa subscribe ya guys ya. Ya, harus subscribe, like, dan komen. Jadi YouTube itu sebenarnya penghasilan itu cukup tinggi karena memang dibayar dengan dolar. Jadi semakin banyak kalian yang nonton, maka semakin banyak juga uang yang kalian terima. Jadi nggak peduli itu kalian rating-ratingan. Kalau di TV kan itu harus rating, ngikutin rating. Kalau di YouTube enggak. Viewers. Konten kalian natural, yang penting ditonton orang gitu, semenarik mungkin. Nah, di fakta ketiga itu channel dengan terbanyak subscriber Indonesia dipegang oleh Atta Halilintar. Kamu subscribe dia nggak sih? Enggak. itu YouTuber. Tapi YouTuber paling banyak subscribe-nya, tapi viewersnya masih 1 jutaan loh. Padahal dia subscribe-nya paling banyak. Iya, yang nonton kenapa? Kalau nggak salah, sedikit subscribernya itu 27 ya, 27 juta ya kalau nggak salah. Iya, tapi nanti kita kasih infonya di sini ya. Gitu ya. Masa kalah sama Deddy Corbuzier? Mungkin yang viewersnya malah lebih banyak tapi subscribe-nya itu sedikit. dia salah satu faktornya, mungkin dia itu apa namanya? Kenapa ya? Kontennya mungkin kurang menarik ya. Tapi emang kebanyakan yang nonton kayak anak-anak gitu ya. Mungkin lebih kayak sekedar hiburan. Kalau Deddy Corbuzier kan dia menjadi konten kreator yang bener edukasi juga ya guys. Iya, Smart people. Kayak gitu ya. Open the door. 1, 2, 3, 2. Close the door gitu kan. Nah, jadi Deddy Corbuzier itu menjadi salah satu, meskipun dia bukan jadi subscriber terbanyak di Indonesia, tapi dia menjadi salah satu YouTuber terkaya di Indonesia. Kalian tahu nggak sih cara ngitung Deddy Corbuzier? Cara ngitung pendapatan di YouTube? Gue kemarin sempat belajar ya untuk cara ngitung pendapatan di YouTube. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Gimana? Ini menarik deh, karena kita juga harus belajar nih. Kalau nggak salah, gini loh. Pendapatan YouTube itu per 1000 iklan ditonton, dapatnya itu $18. Berarti per 1000 dapatnya $18. Betul. Nah, dan untuk per 1000 video kita di view atau ditonton, videonya yang buat tadi iklannya. Kamu kalau nonton video pasti ada iklan itu kan? Iya, betul. Nah, ini videonya itu sekitar $3-5. Kita anggap 4 aja tengah-tengah kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kamu bilang Atta Halilintar sekitar 1 juta orang nonton, nah itu kita bisa hitung. Misalkan berarti kita kalau misalnya 1000 yang nonton nih, dapat viewers dapat 18 dari... Kalau viewersnya itu $4. Kalau iklannya tonton semua itu $18. Jadi berarti $22 gitu. Ya, kurang lebih. Jadi kalau misalkan hitungannya kayak Atta Halilintar nih, ada 1 juta penonton, berarti 1 juta dibagi 10.000, dibagi 1000, berarti misalkan dia 1000 dong. 1000 dikali 18 per iklan itu sama dengan $18 guys. Gila, lu banyak banget. Sementara viewersnya berarti dia dapat 1000 dikali 4 sama dengan 4000. Kalau ditotalin sekitar berapa itu? $22. Jadi $22.000 bayangin. Sementara harga dolar kalau kita konversikan sekitar 14.000 ya. Pendapatan mereka satu video adalah 308 juta. Wah. Cuan. Itu mau nggak usah kerja lagi, udah YouTuber aja udah. 308 juta ya. Bener-bener banyak berarti ya. Banget itu guys. Gila. Berarti kalau misalkan itu 1 juta loh, 1 juta penonton. Sementara kalau konten Deddy Corbuzier itu bisa sampai 2 juta, bahkan sampai 10 juta kan. Wah, duitnya itu nggak kehitung kayaknya. Apa kabar dengan Blackpink yang kemarin? 100 juta penonton, gila, kaya banget ya. Lisa ya, mantap banget. Nah guys, jadi tadi udah kita bahas YouTube ya kan. Nah, salah satu juga media sosial yang paling banyak di-download dan digunakan, apalagi itu di Indonesia. Udah pasti ada, setiap orang nih punya itu orang sosial Indonesia media. ya. Itu WhatsApp. WhatsApp bro. Kamu punya kan? Punya lah. Kalian juga gue yakin sih pasti punya. Bohong banget kalau kalian gak punya. Jadi zaman sekarang udah pasti semua HP ada WhatsApp-nya. Oke, jadi WhatsApp itu rilis perdana pada tanggal 24 Februari 2009
oleh dua orang bernama Brian Acton dan Jan Koum. Ya, Jan Koum, beneran? Iya, Jan Koum. Aplikasi dengan inspirasinya itu dari kata WhatsApp bro. WhatsApp bro, apa kabar? Ya, yang artinya itu adalah apa kabar. Jadi untuk menanyakan doang gitu kan, inspirasi WhatsApp. dari situ. WhatsApp, jadi WhatsApp PP. Jadi untuk ini aplikasi ini pertama kali dibuat itu untuk mengirim pesan singkat gitu. Namun sekarang itu udah bisa digunakan untuk mengirim gambar, video, musik, dan file lainnya kan. Dan video call. Padahal dulu itu WhatsApp itu cuma bisa bikin itu kayak SMS sih sebenarnya. Iya. Ya kan? SMS terusnya berapa tahun kemudian, apa berapa bulan kemudian kalau nggak salah langsung bisa gambar. Nah, habis itu video call. Tapi ada fakta menarik ya kan, dulu tuh sebelum di Indonesia kan sebelum WhatsApp itu BlackBerry ya. Iya, dulu inget kan zaman-zamannya BlackBerry, ping ping ping, minta pin BBM-nya dong. Cala. Jadi dulu tuh sebenarnya sebelumnya itu orang malah kan menganggap itu apa ya, gara-gara WhatsApp itu BBM itu hancur gitu kan, karena sebenarnya di Indonesia emang bener sih tanduk ya kan, dulu tuh sempet viral banget namanya BBM-an kan, karena orang biasanya anak-anak gaul itu kalau punya BB pasti BBM-an, ngasih nomor PIN itu udah sesuatu yang wow banget pada masanya, dan gua pun dulu pengen banget beli BB Gemini waktu SMA dulu, ya kan? Enggak, SMA, SMP. SMP ya? Iya. Ya, kita kan beda umur. Enggak, beda setahun. Pokoknya waktu itu tuh pas zamannya BB tuh inget banget tuh, banyak banget orang yang minta gue bagi pinnya dong. Padahal nggak punya. Bagi pinnya dong. Padahal nggak punya pin. Dan padahal faktanya WhatsApp itu sebenarnya lebih dulu rilis ketimbang BB gitu. Kalau tadi WhatsApp itu gue bilang itu pada tahun 2009, BBM itu pada 2013 kalau nggak salah, 24 Oktober 2013 ya guys. Jadi itu apa namanya, bukan, jadi itu hoax lah kalau misalkan BBM hancur gara-gara WhatsApp. Enggak, sebenarnya WhatsApp itu lebih awal. Aku juga taunya malah BBM dulu baru ada WhatsApp. Ternyata salah ya, ternyata WhatsApp dulu baru ada BB. Nah, untuk sementara sebenarnya dulu tuh WhatsApp itu nggak sesimpel ini, nggak gratis. Bahkan dulu tuh WhatsApp itu berbayar ya guys. Gitu, WhatsApp itu berbayar. Tapi setelah diakuisisi oleh Facebook pada tanggal kalau nggak salah pada tanggal berapa? 18 Januari bukan, 16 Februari 2014 itu Facebook secara resmi mengakuisisi aplikasi WhatsApp dengan harga 19 miliar US dollar. Berapa rupiah tuh? Wah, nggak tahu dah. Kalau dirupiahin udah panjang ya, ada 0, gitu. Jadi WhatsApp itu dibayar Facebook kan. Kalau misalkan kalian lihat WhatsApp sekarang buka, ada di bawahnya ada nama Facebook. Udah gitu sekarang juga kan kalau kita di status WhatsApp itu bisa loh ngirim langsung ke Facebook. Tinggal klik aja gitu. Karena kerjasama gitu. Oh, pantesan aku pikir gini, ini kok jadi ada Facebooknya ya? Jadi WhatsApp kayak Instagram ya, Instagram pun juga sama. Dan jadi WhatsApp itu sebenarnya sekarang menjadi aplikasi terbaik dan banyak digunakan di dunia. Seluruh dunia. Terutama di Indonesia, semua orang pasti punya WhatsApp. Karena kenapa? Kalau satu kepala pasti ada WhatsApp. Kalau misalkan kamu pakai aplikasi lain seperti kayak Line atau lain-lain kan itu agak lebih rumit kan ya. Kalau WhatsApp itu dipermudah, dan lagi dia juga menggunakan nomor telepon dengan sangat mudah. Jadi biasa kalau kita nyimpen nomor telepon kontak itu otomatis ada WhatsApp-nya. Betul. Karena itulah di Indonesia udah banyak banget digunakan WhatsApp gitu. Dan tadi gue bilang sebenarnya WhatsApp itu dulunya tuh berbayar gitu. Jadi pada tanggal 18 Januari 2016 menjadi aplikasi gratis. Cuma hanya untuk paketan data aja ya. Iya. Enaknya itu. Kalau dulu kan kita pernah nggak sih kamu dulu SMS-an gitu kan, susah banget. Iya. Terbatas lagi gitu. Kalau zaman dulu nih kita lagi ngobrol sembari SMS itu nyampe loh. Iya kan? Sembari ngobrol nih. Yang sebelum zaman-zamannya Android masih HP Nokia 9 lah. Ini kayaknya udah sindrom nih, jempol bener. Udah sindrom aja, udah apal itu tempat-tempat A, B, C, D, E
Sampai ngetiknya itu udah berapa kali udah sindrom itu. Iya, sembari ngobrol aja bisa kekirim itu SMS. Oleh karena itu kan zaman dulu tuh pesan singkatnya tuh bener-bener disingkat-singkat. Kalau WhatsApp kan udah enggak tuh. Kita udah nulis kenapa ya, kenapa. Kalau dulu kenapa KNP gitu alay-alay. Kenapa? Nggak jadi G aja gitu. GC, GX, G. Gue G doang, GW gitu kan. GW, GE. Kalau sekarang aku jadi Ki doang. Q. Kamu AQ. KM. KM, kamu. Ya jadi gitulah guys. Bener-bener dulu. Zaman-zamannya nulis alay itu mungkin dari situ ya, dari SMS. Karena terbatas. Sempet juga kan dari Asia itu per ini loh, per karakter, inget gak? Karakter, oh Sempet iya. Asia itu per karakter gitu. Untuk ngasih satu pesan itu tergantung dari berapa banyak kata yang ditulis. Makanya itu dia inspirasi tulisan alay itu gara-gara itu. Disingkat-singkat. Sekarang mah nggak berbayar gitu kan. Bahkan dulu SMS itu cuma ngirim kena potongan duit, ngirim kena potongan. Sekarang mah kalau kita WhatsApp aja, yang cekrek, ting, yang besok kamu libur, ting, Cekrek. aku kepengen ting. Ting apa tuh? Maksudnya dipenggal-penggal nggak sekalian langsung. Kepengen tingnya apa nih? Apa tuh? Kepengen ting ya tuh. Kepengen anterin aku gitu. Nah sekarang banyak bisa voice call juga, bahkan video call dengan mudah pakai aplikasi WhatsApp ya guys. Betul. Jadi kalian yang belum download aplikasi WhatsApp silahkan download. Kalian bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan kita komunikasi dengan orang-orang yang jauh pun gampang kan. Di luar negeri juga kita bisa. Kalau dulu kita pacaran mojok, SMS-an, teleponan, sekarang udah video call gitu ya. Halo, lagi ngapain lo? Gitu. Yang ketiga, kita bakalan bahas tentang Instagram. Kamu juga main kan? Main dong. Oke. Aku kan sosial media semuanya main. Oke, jadi Instagram itu rilis perdana pada tanggal 6 Oktober 2010 yang awalnya dirancang oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger di perusahaan Drone Inc. Ya kan? Ya betul sekali. Aplikasi ini dibuat karena terinspirasi dari kamera Polaroid. Kamera Polaroid itu kamera kotak ya guys, jadi kayak kamera zaman dulu itu yang hasilnya itu selalu berbentuk kotak gitu kan. Ya. Nah oleh dari itu foto maupun video yang di-share di Instagram pasti berbentuk persegi ya kan. Jadi kalau kalian misalnya bikin mau nge-share foto biasanya itu kekat karena dia harus berbentuk kotak gitu, kotak persegi. Kalau misalkan kalian foto secara portrait ataupun landscape itu nggak bakalan bisa di Instagram, pasti kepotong. Dan itu permasalahan Instagram, gue juga agak kurang suka sih gitu, karena ngeditnya harus kotak-kotak gitu. Nah, Instagram itu, fakta dari Instagram itu, yang pertama itu Instagram memiliki konsep pengikut followers, jadi sangat cocok untuk public figure. Artis-artis kayak gitu. Ya kan? Iya, benar-benar untuk artis Apa? Tapi aku kesel gitu. Aku nih kalau udah follow orang, tapi nggak pernah di follow back. Aku follow juga loh. artis, nggak pernah ada yang follow back. Aku juga. Aku follow kamu nggak follow back loh. Masa? Cek lu. Iya beneran, aku follow kamu udah dari kapan tahu. Masa suami sendiri nggak di follow back? Masya Allah. Kurang ajar. Dia biar pengen kelihatan kayak perawan. Ya Allah. Oke, jadi lanjut yang kedua itu. Nah, si Instagram ini juga sama kayak YouTube, dia juga dapat menghasilkan uang, tapi berbeda dengan caranya. Kalau YouTube itu menjadi dapat videonya itu dari iklan ataupun dari apa namanya video viewersnya itu tadi. Nah, kalau si Instagram ini kalian harus jadi selebgram, nah, artis dadakan di Instagram. Ya kan, selebgram. Mereka tuh bisa menghasilkan uang dari endorsement. Jadi orang bikin iklan pakai dia jadi endorse larinya di ya. akun dia. Bukan dari Instagramnya tok berarti ya? Bukan. Tapi dari orang yang jualan minta di promosiin produknya sama influencer. Iya, jadi salah satu selebgram juga bisa gitu kan. Nah, Selebgram. kayak kamu sering lihat dong, kayak artis-artis tiba-tiba ada produk kecantikan, kosmetik gitu kan. Nah itu dia, sebenarnya itu bukan mereka yang punya, tapi mereka di endorsement. Nah kadang-kadang yang kemarin tuh kasus yang menarik itu Richard Lee ya.
yang kosmetik gitu tuh, yang pernah ketangkap Oh, iya, lah. Jadi kan banyak banget dia tuh, kan di Instagram tuh kayak artis-artis itu di endorse pakai apa namanya skincare kayak gitu kan yang nggak jelas. Betul. Ditentang lah masih Fari Chadli ini, karena kan banyak banget tuh orang nggak mikirin dulu gitu kayak artis-artis endorse apapun itu yang penting duit. Betul. Cuan. Nggak tahu itu bahannya dari apa, itunya dari apa. Tuh. Nah, di Instagram itu juga memiliki banyak fitur dan efek kamera, foto, dan video yang sangat menarik. Makanya di Instagram itu tertarik banget gitu, hampir kayak sama kayak aplikasi TikTok ya kan? Iya betul. Jadi ada, bahkan filter-filter itu menarik banget gitu kan? Yang bikin ramenya itu maksudnya yang bikin menarik dari Instagram itu emang fitur-fitur kameranya, fitur-fitur yang bisa kita Tapi gunain. aku suka banget sih kalau main Instagram, aku punya banget Instagram. Bahkan kadang suka bikin akun fake. Ih, nakal deh. Buat apa kamu? Ya, masalah di Instagram itu udah kayak KFC. Isinya paha sama dada. Kamunya aja nontonnya. Jadi nggak tahu kenapa kalau misalkan kita ke beranda itu udah pasti lihat itu. Padahal gue nggak pernah Karena kamu ngikutin. nonton terus. No, gue nggak ngerti juga. Kayak misalnya akun adik gue juga ponakan masih kecil itu kalau lihat pas dibuka, lah ini kok cewek goyang-goyang padahal dia nggak ngikutin guys. Oh, masa sih? Ya nggak tahu, aku nggak ngerti. Iya. Ya kan? Kenapa ya? Aku juga seperti itu. Jadi aku nggak ngikutin dia. Tapi kalau aku lihat di Belanda ada itu Padahal gue nggak KFC. kenal ya. Paha dan Paha dan dada. dada. Untuk istri gue terjaga. Enggak, kamu nggak kayak gitu. Tapi kamu otaknya jangan kayak gitu. Oke, fakta berikutnya, Instagram tuh sama kayak WhatsApp, dia juga diambil alih oleh Facebook. Mark Zuckerberg kaya juga ya. Iya, dia Facebook menguasai semua Sosial media, gila. Dan itu semuanya tuh booming banget ya. Instagram, Tapi harga Instagram ini ternyata lebih rendah loh daripada harga dari WhatsApp itu. Dia kalau WhatsApp itu tadi berapa tuh? Berapa miliar kan? Kalau ini cuma sekitar 1 miliar US dollar. Wow. Jadi dia diambil alih pada tanggal 9 April 2012 gitu. Pada masa itu mungkin Instagram belum se-booming sekarang ya, masih dikit aja gitu kan. Nah, sekarang itu Instagram tuh udah bener-bener semua artis tuh punya, bahkan orang udah banyak banget yang punya gitu kan. Karena ya info-info penting ada di Instagram gitu. Betul. Kayak gosip itu banyak banget di Instagram. Bener. Lambe Tura. Lambe Tura. Dia pasti tiap hari ngecekin Lambe Tura nih guys. Daripada dia nonton di TV gosip-gosip, dia nonton Lambe Tura. Parah banget ya. Nah, jadi di Indonesia juga ada akun IG yang pengikutnya terbanyak di Indonesia adalah akun Raffi Nagita 1717. Ya, itu akunnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya digabungin. Dia tuh udah mencapai followersnya itu sekitar 54,9 juta. Jadi hampir 5,5 Banyak juta. sekali. Dan itu berbanding terbalik sama Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting juga banyak sih dia followersnya. Tapi kalau Raffi Ahmad itu kalau setiap postingnya dia banyak banget yang like. Kalau Ayu Ting Ting banyak yang Kayak kamu followersnya 1000 lebih, hampir 1500. Tapi kalau update status yang like-nya cuma 20 kalah mah. Aku followersnya. Tapi sumpah aku nggak beli followers. Nggak. Itu Itu asli ya. Aku followersnya cuma 200-300, tapi kalau bikin status ya yang like 50 lebih ya asli. Ya, tapi kan aku juga nggak beli followers. Gimana? Emang real begitunya, emang dianya aja yang Ya, jadi gimana buat teman-teman udah punya akun Instagram? Jangan lupa follow akun kita ya guys. Iya. Di bawah sini nanti kita isi. Oke. follow aku ya. Yang keempat adalah Facebook. Facebook. Nah, jadi Facebook itu didirikan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama teman-teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Harvard University. Mereka membuat Facebook. Aplikasi Facebook. Sekarang aplikasi Facebook menjadi salah satu aplikasi terbesar dan salah satu aplikasi medsos tertua yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi kalian bikin akun Facebook itu tahun berapa sih guys? Kalau Kamu tahun aku berapa? sih waktu itu kalau nggak salah bikin Facebook itu tahun 2014. 2014, oh berarti kamu masih baru. 14, 13-an lah. Aku malah udah lama banget, aku bikin akun Facebook itu sekitar tahun 2010-2009an. Wih, Serius, itu aku lama banget itu akun.
Bahkan dulu itu masih zaman-zamannya foto-foto emo-emo alay itu nggak lu? Oh, emo-emo yang rambut-rambut alay. Oh iya, yang dikebawain semua ya. Iya. Dulu itu zaman-zamannya tulisan alay kan dari Facebook juga. Aulia selalu cinta dia. Iya bener. Itu zaman-zaman sumpah. Itu kalau dibahas ya Allah malu banget aku. Kalau dilihat dari sekarang ya. Itu emang bener banget. Zaman dulu tuh emang Bener. alay-alay banget ya. Alay. Kayak aku sih nggak pernah ya. Aku dari pertama main Facebook nama aku tetap Thea Andrea, nggak pernah diganti. Kalau dia mah Aulia selalu cinta dia. iya, mau tulisannya juga itu selalunya jadi CLLAU. Udah gitu dulu tuh aku banyak banget tuh akun-akun fake-nya ya kan. Bikin akun-akun. Maksudnya satu orang itu lebih dari satu akun Iya gitu. bener. Facebook itu biasanya kan di Facebook itu kalian nggak cuma sekedar sosial media, di Facebook pun bahkan ada marketplace-nya. Itu yang menarik dari Facebook. Jadi kalian nggak hanya main Facebook doang gitu, kalian bisa menjual produk atau barang tertentu di marketplace-nya. Karena kan Facebook itu menjadi situs yang sering dikunjungi di internet setelah Google. Bayangin, setelah Google di internet kalau kalian nyari Google, Facebook nomor 2. Karena orang sering ke Facebook gitu. Kayak contohnya kalau kalian ke warnet nih, kalau zaman dulu gak lengkap kalau buka Facebook sama YouTube. Iya bener. Ya kan pasti buka. Facebook dulu, YouTube Abis dengerin itu baru lagu, nge-game. udah pasti gitu. Ya, Facebook itu juga adalah salah satu medsos yang penggunanya terbanyak di dunia. Ya bayangin aja, satu orang lebih dari satu akun. Iya, dulu aku aja punya 2 akun loh. Aku sampai sekarang akun Facebook aku ada 3. Aku 2 dulu. Tapi bukan Aulia selalu cinta dia. tapi bukan buat penyebar hoax ya guys. Jadi akun utama, akun jualan, sama yang satunya lagi akun teori-teori. Jadi bukan bikin akun hoax yang banyak itu ya kan. Apalagi yang bahas-bahas tentang politik. No, kita anti politik ya guys. Nah, jadi di Indonesia juga Facebook itu sangat familiar. Bahkan Indonesia dinobatkan menjadi negara terbesar keempat di dunia pengguna Facebook. Bayangin. Sosial media di Indonesia itu sangat aktif. Apalagi nih yang paling menarik itu kasus sering menarik terjadi di Facebook itu kayak banyak banget emak-emak yang baru kenal Facebook. Itu bahaya banget sumpah. Aduh, kalau yang bikin status selalu alay, terusnya sedih-sedihan ya kan. Iya, mama apapun dibikin status gitu. Bahkan yang kemarin viral itu, gue tinggal di Depok nih. Jadi di Depok itu yang inget kayak yang babi ngepet. Iya. Itu kan viral gara-gara di Facebook guys. Nah. Gara-gara babi ngepet, terus kemudian ada mama yang nyinyir juga, inget gak? Tetangganya Masya ini nih Allah. dia nggak kerja tapi duitnya banyak. Itu dari Ntar Facebook. kalau dikasih tahu dia kerja duitnya banyak lo minjem lagi. Jadi banyak banget guys. Jadi di Facebook gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga banyak menurut data ya. Iya. Data, nggak tahu dari mana juga sih, gue sempet baca itu tapi gue lupa. Gara-gara Facebook angka perceraian dan perselingkuhan itu meningkat guys. Good Facebook. Kan banyak banget kayak Lu misalkan. jangan macem-macem lu. Ya aku nggak pernah loh. Mungkin kalau kalian para cowok ataupun para cewek Iya. sering banget gitu ngedapet DM ataupun messenger. Oh Jadi iya. kayak, hai, boleh kenalan gak? Nah itu biasanya emang banyak sih. Aku juga ibaratnya aku udah nikah nih sama kamu, tapi masih banyak loh cowok yang suka deketin aku dari Facebook kayak DM, hai, assalamualaikum kayak gitu. Tapi aku nggak pernah bales. Gue nggak ngerti juga sih pemikiran Tahu mereka itu kenapa yang ya? kayak gitu gitu kan. Aneh banget gitu kan, kenal juga enggak, tapi mungkin boleh lah untuk Iya, silaturahmi. boleh. Cuman biasanya kadang ada yang sampai ke negatif loh guys, tiba-tiba ngirimin foto yang tidak senonoh. Oke, Kamu jangan. pernah juga waktu kamu ditawar berapa harganya, ingat gak? Nah iya itu. Kamu open BO nggak? Tuh bayangin di Facebook kayak gitu. Tapi itu akun Orang gila fake itu. loh, itu akun fake. Nah, tapi Facebook itu adalah bener-bener impact-nya tuh gede banget loh guys di Indonesia. Jadi semua itu kalian bisa dapat di Facebook kayak informasi, bahkan hal-hal yang negatif pun di Facebook ada. Cuman Facebook itu masih dalam sosial media yang menurut gue bagus loh. Karena kenapa? Kayak akun-akun tertentu kayak misalkan membahas tentang video porno, bahkan isu sensitif itu pasti langsung otomatis dihapus oleh Facebook. Kayak kemarin tuh yang kasus Taliban itu kan ada kayak kekerasan kayak gitu, itu langsung di-blok sama Facebook. Gak Jadi boleh nggak bisa. gitu. Jadi itu dari Mark Zuckerberg emang keren sih Facebook itu. Dan dari Facebook Mark Zuckerberg bisa menjadi orang terkaya nomor 5 guys di dunia.
Itu Gila nomor banget. di dunia, nomor 5 dunia. Bahkan aplikasi kayak tadi apa? WhatsApp sama IG pun sampai dibeli. Dibeli ya lah, mampu Gila. dia orang terkaya kelima. Kita mah apa tuh? Nah, jadi kayak si Facebook itu bener-bener impact-nya tuh tinggi banget guys. Bahkan sampai ke pemiliknya pun dia menjadikan pemilik itu kaya. Nah, Kaya, yang raya. menarik itu di Facebook juga sekarang itu menjadi ada namanya streaming. Kayak misalkan orang-orang game atau yang menarik itu bisa streaming di Facebook itu dapat Live. duit loh guys. Dapat duit. Itu melalui koin. Jadi kalian kalau misalkan pengen itu jadi kayak sumbangan gitu. Orang beli koin untuk mengasih ke streamer itu. Di Facebook itu sekarang ada. Jadi Facebook itu menjadi salah satu aplikasi yang bisa menghasilkan duit dengan cara menjadi konten kreatornya. Jadi gimana? Kalian berminat main Facebook untuk menghasilkan uang? Oke guys, jadi yang kelima itu media sosial yang populer di Indonesia adalah Twitter. Nah, Twitter didirikan pada tanggal 21 Maret 2006 oleh orang yang bernama Jack Dorsey. Aplikasi ini terinspirasi dari kicauan burung yang kemudian menjadi sangat populer gitu setelah Facebook. Aplikasi ini tuh terkenal banget gitu di dunia setelah Facebook. Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu populer kan ya. Jadi untuk awalnya Twitter itu digunakan untuk sekedar membaca atau mengirim teks sekitar 140 karakter. Nah sekarang menjadi 280 karakter. Jadi untuk awal mula Twitter itu fungsinya itu cuma ngirim kayak pesan, kayak lebih kayak SMS gitu guys. Jadi makanya itu terinspirasi dari kata tadi aku bilang kicauan burung ya guys. Karena kenapa kayak misalnya burung itu ke tweet tuh namanya. Tweet jadi kicauan. Jadi kalian secara bebas menulis kata-kata tweet gitu kan, kata-kata untuk dibaca orang gitu. Oh, begitu. Makanya Twitter itu dikenal dengan kicauan atau cuitan-cuitan kritik, puitis, komedi, kekonyolan, bahkan inspiratif. Banyak banget kayak di itu apa? Yang di Twitter tuh kayak kata-kata itu mutiara-mutiara banget kan. Banyak banget gitu. Kata-kata yang keren-keren itu bahkan Itu suka di-capture. Betul. Nah, dari Twitter ini terciptalah konsep hashtag. Kamu nggak main Twitter ya kayaknya? Enggak, aku nggak main Twitter. Sosial media yang enggak aku main itu Twitter. Dan kamu nggak boleh juga main Twitter. Nah, kenapa? Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Ini Pokoknya nggak boleh. itu kan bagus itu buat inspiratif. Enggak. Alasannya kenapa? Media sosial media yang nggak boleh yang pakai Twitter. Kenapa? Soalnya banyak tuh gambar-gambar yang benar-benar nggak ada sensornya, nggak boleh ya. Aku udah tahu, pokoknya kamu nggak boleh main Twitter. Oke guys, jadi sebenarnya di Twitter itu memang dia tuh adalah aplikasi yang bener-bener bebas gitu. Jadi kalian mau ekspresiin apapun tanpa sensor apapun. Bebas. Jadi di Twitter Bebas. banyak enak-enaknya guys. Karena aku udah bilang kamu nggak boleh main Twitter. Yang di bawah umur jangan sampai download Twitter ya guys. Nggak boleh. Tapi tadi gue bilang itu tergantung aplikasi itu tergantung orangnya ya guys. Iya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan dalam hal yang positif maka itu pun jadi akan positif. Nah, jadi di Twitter itu adalah sejarahnya itu kayak gara-gara Twitter lah itu kan ibaratnya terciptanya hashtag atau tagar. Sampai saat ini di semua sosmed itu menggunakan hashtag ini untuk pencarian sesuatu. Padahal itu berawal itu dari Twitter yang dipopulerkan oleh akun bernama Chris Messina. Nah, jadi akun inilah yang mempopulerkan hashtag itu. Jadi setiap status dia tuh membuat hashtag dan hashtag itu gampang banget dicari. Gitu kan. Kayak misalkan kayak di Instagram sekarang udah pasti hashtagnya, misalkan makanan, hashtag apa. Di TikTok ada EPP segala macam kayak di itu namanya di YouTube ada trending, hashtag trending segala macam. Bahkan di YouTube tadi itu gue mau bahas juga, gue tambahin ya di YouTube itu bahkan kalau misalnya kalian bikin video itu wajib pakai hashtag gitu kan biar gampang. Awalnya dari sini, dari Twitter. Si Twitter itu Chris Messina ya tadi siapa? Chris Messina itu penemu pertama ataupun yang mempopulerkan Kan hashtag. Oh alah. Oke, siap. Nah, jadi pengetahuan baru nih buat aku juga. Jadi awalnya itu tadi kan, ya. Awalnya itu kan si Twitter itu kan cuma untuk ngirim pesan, sekarang udah ada foto dan videonya.
Makanya ya nggak boleh. Nggak boleh dah, nggak boleh. Kalau udah kayak gitu ya nggak boleh nonton. Aku nggak punya Twitter kok, nggak punya akun asli. Jadi ditulisnya akun fake punya gitu. Enggak. Oke. Jadi tadi gue bilang di aplikasi Twitter itu terlalu banyak kebebasan berekspresi mengakibatkan Twitter menjadi aplikasi tanpa batas. Bahkan di beberapa negara Twitter itu tidak diperbolehkan. Karena biasanya tuh dari Twitter itu menjadi ajang kritik sih sebenarnya. Jadi kayak pemerintah beberapa negara dia nggak setuju dengan Twitter karena dengan mudahnya gitu seluruh dunia bisa melihat atau mengakses, apalagi dengan hashtag yang viral itu gampang banget gitu. Kayak misalkan kayak kemarin itu seperti di Thailand kan, itu ada hashtag namanya kayak Save Millie, itu booming gitu, bahkan orang sampai pengen tahu. Ada lagi hashtag kayak di Thailand untuk menurunkan presidennya, itu banyak banget gitu kan. Kayak Indonesia kayak waktu itu yang sempat demo gede-gedean kan, itu bahkan orang dunia itu tahu dari Twitter gara hashtag Indonesia, Shape Indonesia, DPR, inget kan kasus DPR? Iya. Yang bahkan sampai meleset gitu, orang yang punya akun DPR itu inget gak yang rapper dari Korea? Iya, dari Instagram ya itu. Iya, itu dari Instagram gara-gara hashtagnya di Twitter, gara-gara save DPR itu kan, bubarkan DPR. Akhirnya dicari tahu oleh dunia, DPR itu siapa, tatonya masuk ke yang Korea itu kan, rapper Korea itu. Nah, dia yang kena imbasnya abis kena maki-makian netizen, tapi kocak sih. Salah. Jadi impact dari Twitter itu benar-benar besar. Iya. Jadi untuk tadi yang istri gue bilang sebenarnya untuk media sosial itu tergantung penggunanya. Kalau itu menggunakan dengan hal positif maka akan menjadi sesuatu yang positif juga buat kalian. Ya kan? Tapi kalau otaknya negatif. Jadi gue saranin sih buat para orang tua jangan dicek anak-anaknya apakah punya aplikasi Twitter atau enggak, itu bahaya. Pokoknya harus dicek. Orang tua harus tidak boleh luput dari tanggung jawab untuk anaknya. Apaan sih? Nggak jelas. Gemes deh. Nah, yang itu tadi. Jadi guys, untuk akun sosial media paling banyak digunakan di dunia yang ke-6 adalah TikTok. Apa sih? Kok nggak bisa? Emang begitu sih. Aku nggak pernah download TikTok masalahnya. Kamu? Aku punya. Punya, aku enggak. Cari di teori Theo ya, kalau nggak Aulia Latifa. Oke. 7. Jadi untuk fakta menariknya di TikTok rilis pertama kali pada bulan September 2016 dibuat oleh seorang bernama Zhang Yiming dari pengembang Choutio dan perusahaan ByteDance. Ya kan? Okay. Benar gak sih ngomongnya? Iya, betul. ByteDance? Apa-apa? ByteDance, benar gitu. Oke lah, itulah pokoknya namanya kan. Nah, aplikasi ini dikenal juga sebagai Douyin di beberapa negara atau negara asalnya. Jadi kalau kalian dengar kayak misalkan nonton TikTok di Cina-Cina itu pasti ada belakangnya itu Douyin. Nah itu jadi emang di sana itu terkenal dengan nama Douyin, ya kan? Nah jadi yang menarik dari si TikTok ini adalah si TikTok itu mempunyai fitur membuat video musik pendek untuk penggunanya. Oh begitu. Ya, kamu kan main kan? Awalnya. Kayak gimana? Jadinya musik sekalian video bisa ya, jadi sebenarnya sembari bikin video sembari ada musiknya itu bisa. Iya, di TikTok itu jadi kayak misalnya orang bikin video atau nge-template video orang dengan efek dan musiknya itu kita akan bisa langsung gitu nge-live gitu. Nah, TikTok sekarang itu berhasil menggeser kepopularan Facebook dan mulai bersaing ketat dengan YouTube. Ya bayangin aja sekarang TikTok itu udah hampir sama kayak YouTube, bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misalkan, nah dari si TikTok itu uangnya tuh mengalir tuh banyak banget guys. Jadi selain dari nonton videonya itu dapat uang, kalian juga kalau misalkan jadi konten kreator YouTube itu udah otomatis menjadi dapat endorse gitu kan. Betul. Banyak banget kan kayak kamu kayak siapa sih artis TikTok terkenal di Indonesia? Artis banyak sih ya kalau kayak gitu. Tapi sekarang artis-artis juga main TikTok ya, kayak Raffi Ahmad juga kan main TikTok juga ya guys. Karena emang menarik gitu, apalagi di TikTok itu banyak goyang-goyangannya ya. Iya, ya kan? betul. Jadi banyak banget gitu orang main TikTok untuk mencari uang. Karena menjadi konten kreator TikTok itu mudah karena kan udah untuk mencari uang, terus buat happy juga bener-bener itu iya sih. kepake ibaratnya.
Apalagi sekarang di TikTok itu banyak kayak sindir-sindiran kayak gitu. Kayak gimana? Kayak misalkan dari suara orang tuh kayak kayak balik-balikan gitu. Iya. Jadi kayak melampiaskan berekspresi aja gitu Iya, ya. betul. Nah guys, ini fakta menariknya lagi nih gara-gara TikTok nih guys. Di TikTok itu, kalau kalian sering main TikTok, itu jadi dapat menimbulkan penyakit loh. Penyakit loh. Ya, itu adalah sindrom TikTok loh. Dengerin musiknya aja rasanya mau goyang. Astagfirullahaladzim. Emang kayak gitu? Emang Ini kenapa kamu joget? Emang udah kayak sindrom aja gitu, denger suara musik dari bawahnya udah mau joget. Emang kayak gitu kebanyakan juga sekarang orang-orang kayak Parah gitu. banget guys. Ya, pokoknya aku larang kamu main TikTok. Jangan dong. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi kalian kayak orang-orang mau joget gitu kan, itu banyak banget loh di negara itu, kayak nanti gue tampilin ya kan, banyak banget gitu. Nah, dan aplikasi si TikTok ini dianggap sebagai aplikasi konten atau aplikasi yang pembodohan gitu loh guys. Karena ya mungkin sekedar dari hiburan itu nggak ada hal lain lagi gitu, kayak sekarang orang jadi kayak nggak punya malu gitu, kayak bikin konten itu kayak di pinggir jalan, tau kan? Iya sih. Di pinggir jalan, joget-joget. Terusnya banyak sih yang kayak begitu di pinggir pantai. Ya mungkin itu sekedar hiburan ya, ataupun mereka memang profesinya seperti itu. Tapi ya bagi gue kayak, gue nggak main TikTok kayak, loh kok begini gitu. Nggak tahu, asik aja gitu ya. Ini sekarang banyak banget gitu, kayak anak-anak kecil pun main gitu kan. Iya. Oke guys, jadi untuk fakta yang terakhir itu adalah si TikTok ini, bahkan yang penciptanya pun dia tidak memiliki akun TikTok. Bayangin loh. Wow. Dia tuh nggak punya akunnya sendiri loh. Dia yang bikin. Nah, kalau misalkan tadi Facebook itu Mark Zuckerberg itu punya loh. Iya. Semua yang itu tuh pada punya gitu. Tapi dia yang punya bikin TikTok tuh dia nggak mau. Ya mungkin benar kata orang-orang kalau aplikasi itu pembodohan. Tapi nggak gitu juga sih guys. Tergantung dari kalian memahaminya. Kalau di TikTok juga banyak informasi-informasi yang di-share oleh teman-teman sekalian ya guys. Jadi tergantung kalian makainya, mau dipakai secara hiburan it's okay, mau dipakai untuk edukasi juga nggak boleh. Yang penting tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif. Ya, bener nggak? Betul. Nah, jadi untuk konten terakhir adalah yang nomor 7 adalah akun sosial media micet. Micet. Kamu mau bahas micet? Emang kamu punya akun micet? Enggak. Kok kamu tahu sih micet? Enggak. Yaudah guys, bohong kamu. Hah? Kamu punya micet ya? Udah, nggak usah bahas lagi. Udah guys, sekian dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa download micet ya guys. Jangan, nggak boleh. Ayo, nggak boleh download micet.